Baik, selamat malam. Kita kembali lagi ke dialog interaktif. Mohon maaf ada kendala teknis yang menyebabkan kita harus lagi ya. Sudah ada bersama kita Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan live ini, sudah ada bersama kita Kakak Ansi Lema dari DPR RI Dapil NTT, kemudian ada Kak Tori Kusaryono, beliau ini adalah Direktur Eksekutifnya Pikpol. Kita malam ini akan bicara tentang bagaimana antisipasi logistik. Malam ya. Selamat malam Kak Ansi, selamat malam Kak Tori. Malam. Jadi kita malam ini akan bicara tentang bagaimana kesiapan logistik NTT menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saya pikir COVID-19 ini kan dia tidak memilih siapa, dia tidak acak memilih ya, dia akan, semua orang akan terdampak. Karena itu topik ini saya pikir sangat menarik untuk kita bicarakan. Nah, kita akan mulai dulu dari situasi real yang terjadi di NTT ya. Kak Tori bersama teman-temannya sedang melakukan penelitian terkait kesediaan logistik ini. Jadi kita perlu dengar dari Kak Tori, seperti apa situasi logistik di NTT? Apakah siap menghadapi pandemi ini? Silakan Kak Tori. Nah, itu pertanyaannya sebenarnya cukup sulit dan apakah NTT akan siap menghadapi pandemi ini ya? Kalau misalnya skenario-nya adalah semacam sekarang. Pertama kita mesti pahami dulu bahwa sejak bulan lalu ya, ketika sebetulnya seluruh warga negara Indonesia termasuk seluruh warga negara Indonesia dan juga pemerintah itu mengalami panik ya di bulan Maret, dan kemudian setiap daerah kemudian mengeluarkan kebijakannya masing-masing. Dan salah satu yang paling seru untuk diteriakan adalah soal pencegahan, dan hampir semua core publik itu bicara soal lockdown dengan segala macam sampai ke meme-memenya, ada yang download lah, ada yang apa segala macam. Dan itu juga tidak terkecuali di NTT. Beberapa dari pantauan kita kan ada sekitar 20 kabupaten ya yang terekam mengeluarkan kebijakan terkait dengan pencegahan COVID, termasuk yang mengeluarkan kebijakan soal bagaimana terkait dengan logistik. Misalnya di Kabupaten Rote itu protokolnya cukup real ya, dan kelihatan memang sangat siap gitu ya berhadapan dengan situasi logistiknya. Misalnya di dalam kebijakan Rote kan dia menyebutkan bahwa barang-barang mana yang boleh keluar dan mana saja yang tidak boleh keluar untuk memenuhi ketahanan pangan di Pulau Rote, karena dia pulau kecil, dan itu keluar itu Kabupaten Rote, dan mereka menyiapkan diri juga untuk tetap mengimpor sejumlah bahan pangan. Di kabupaten-kabupaten lain, misalnya kabupaten yang cukup mengejutkan itu adalah misalnya Kabupaten Kupang dan Kabupaten BTS itu melakukan penutupan pasar desa. Dan ini ya sebenarnya salah satu yang kita mau bicarakan ya, soal pasar desa. Karena setelah penutupan pasar desa, kita melakukan pemantauan ya lewat telepon. Ini juga sulit kalau misalnya mau dibilang apakah ini metodenya pas, cukup oke atau enggak, susah karena kita tidak bisa bertemu langsung dengan responden ya, dengan masyarakatnya. Kita hanya bisa telepon-teleponan dengan kondisi susah sinyal juga. Jadi kita telepon lah apa yang terjadi. Dan ternyata di beberapa desa yang kita coba ini, itu ada di beberapa kecamatan. Saya cek dulu kecamatannya. Itu Kabupaten Kupang itu di Ampoang, terus kemudian di Kecamatan Tobu, di Kecamatan Molo Utara, terus kemudian ada juga cerita dari Amanatun dan dari Tuan Patu. Di daerah-daerah penghasil seperti Ampoang dan Molo Utara, itu beberapa desa Tobu dan Molo Utara itu mengeluhkan mereka tidak bisa lagi mengeluarkan produknya. Jadi ada hambatan mengeluarkan produk di kalangan petani, dan beberapa petani bilang gitu, yang pertama yang non beras ya, yang siap-siap untuk kebutuhan-kebutuhan. Karena in COVID ini kita bicara pangan bukan hanya beras
bukan hanya karbohidrat, Ya, karena benar. yang dibutuhkan kan adalah vitamin, protein dan segala macam supaya bisa fit. Jadi yang kita cek adalah apakah mereka siap menyediakan bahan-bahan bergizi itu. Ternyata setelah kondisi distribusi yang lumayan pening ini, itu kebanyakan petani, satu, dia kesulitan untuk menjual, untuk mengirim barang karena pedagang tidak bisa masuk desa. Ya. Ini yang soal. Terus yang kedua, mereka menyatakan bahwa kemungkinan mereka akan tetap bertanam, tetapi tidak pada skala biasanya, karena permintaan juga turun. Ya. Karena hotel-hotel, restoran segala macam turun semua. Jadi kemungkinan akan begitu. Dan yang berikutnya lagi adalah ketika mereka tetap harus mengeluarkan bahan makanan, mereka mencari jalan sendiri karena papalelenya ini, pengumpulnya ini tidak bisa masuk ke desa. Kalau desa-desa yang masih punya kendaraan, ada orang-orang yang punya kendaraan, mereka masih bisa kirim barang ke kota. Pikul misalnya, teman-teman yang berupaya untuk memotong jalur distribusi, itu masih bisa selama sejauh desa memiliki kendaraan. Tapi kalau misalnya desa tidak memiliki kendaraan, dia terkunci, dia nggak bisa kemana-mana. Karena memang penjagaannya juga lumayan cukup ketat itu di desa-desa penghasil. Terus kemudian kita juga melakukan pemantauan juga di nelayan, ya, di protein. Ini hal yang cukup penting juga karena protein yang murah kan adalah ikan. Pemantauan kita tuh ada di banyak kabupaten, di Alor, ada di Nagekeo, ada di Sika, ada di Kota Kupang, ada beberapa di kabupaten yang belum sempat kita dapat informasinya. Tetapi hampir sebagian besar menyatakan bahwa hasil tangkapan mereka terpaksa diturunkan menjadi seperempat, paling banyak itu separuh dari biasanya. Kenapa? Karena tidak ada permintaan. Tidak ada permintaan dan juga sulit untuk mengirim barang, sulit untuk mengirim ikan kemana-mana. Ya. Nah, itu kira-kira situasi awal. Oke. Katori, kalau situasinya seperti itu artinya terjadi semacam kurangan ketersediaan logistik ya di NTT atau di beberapa tempat di mana menjadi tempat penjualannya, misalnya Kupang mungkin seperti itu. Apakah sudah mulai kelihatan kekurangan logistiknya atau bagaimana? Kalau dari pemantauan hari kan, kalau misalnya kita pakai indikatornya harga pasar ya, sebetulnya dari harga pasar lonjakan itu, kalau misalnya kita lihat dari kita pakai indikator harga pasar, biasanya kan kalau barang langka harga pasar naik, itu hukum ekonominya katanya begitu. Walaupun ada faktor lain, misalnya ada mafia yang nimbun segala macam. Ternyata di NTT itu yang naik cukup signifikan pada awal bulan Maret itu hanya minyak goreng, tapi itu cuma beberapa hari saja. Habis itu turun lagi, normal lagi, karena ternyata toko-toko itu juga menerapkan kebijakan yang menurut saya luar biasa dengan orang Indonesia ya. Begitu pemerintah bilang jangan numpuk, jangan nimbun, jangan apa, toko-toko itu kemudian bilang lu beli cuma 2 liter lah, jangan beli, jangan bungkus, nggak boleh lebih. Gitu. Jadi itu saya kira, nah sekarang misalnya kita masih bisa tuh mendapatkan gampang ya, cukup gampang mendapatkan barang di Kota Kupang, karena memang mau tidak mau produksi yang agak berlebih dipanen itu masih bisa, terutama dari pinggiran. Nah jadi, tapi kita belum tahu kedepannya nanti akan seperti apa, karena ini kan masih 1 bulan, jadi selama 1 bulan ini belum kelihatan. Nah dari sisi yang lain ada juga misalnya kita mesti mengantisipasi juga, yang saya juga belum dapat informasi apapun kecuali dari media, itu ada 5 kabupaten yang menyatakan gagal panen. Jadi Lembata, Sika, kemudian Timur Tengah Selatan, terus kemudian Sumba Timur, itu 4 kabupaten ya, itu menyatakan dirinya ada beberapa area yang gagal panen. Jadi kalau gagal panen itu biasanya akan terjadi kekurangan pangan. Tapi apakah itu sifatnya lokal, apakah itu akan berdampak pada keseluruhan logistik di NTT? Nah itu juga yang kita masih harus bisa cari tahu caranya memantau. Tapi yang pasti belum ada keterangan apapun kecuali Bulog bilang bahwa logistik aman sampai 6 bulan, logistik aman artinya beras aman sampai 6 bulan ke depan. Sampai 6 bulan ke depan. Baik. Kita ke Kak Ansi sekarang. Kak Ansi, melihat kondisi di NTT yang baru saja dijelaskan oleh Kak Tori, itu sebagai orang yang ada di pusat, menurut Kakak seperti apa situasinya? Adakah
komunikasi yang dibangun dari pusat ke provinsi dan sebagainya, Kang? Ya, baik, terima kasih Noya. Selamat malam, Nuri, Selamat malam. teman-teman semua yang mengikuti diskusi ini. Pertama saya mau sampaikan terima kasih bisa terlibat dalam diskusi tukar pikiran bersama teman-teman. Saya aktif di Komisi 4 hari ini. Komisi 4 itu adalah komisi yang membidangi masalah pertanian, pangan, peternakan. Dengan demikian mitra kerjanya adalah Kementerian Pertanian. Ya. Itu juga membidangi masalah kelautan dan perikanan, mitra kerjanya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta membidangi masalah lingkungan hidup dan kehutanan, mitra kerjanya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga Badan Urusan Logistik atau Bulog, dan juga ada kaitannya dengan satu lembaga baru yang dibentuk Presiden, yaitu Badan Restorasi Gambut. Ya, saya ingin katakan bahwa pandemi COVID ini sudah menjadi bencana global, katakanlah seperti itu, pandemi, dan dampaknya implikasinya sudah kemana-mana. Tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga pada masalah ekonomi dan juga sosial. Dan saya ingin katakan bahwa hari-hari ini awalnya pendekatan kita yang dominan itu adalah pendekatan kuratif dan preventif, dan menempatkan Kementerian Kesehatan, aparat medis, dan lain-lain menjadi ujung tombak. Tetapi saya ingin katakan juga bahwa Kementerian Pertanian dan juga Badan Urusan Logistik ini juga mestinya diletakkan, dan juga para petani dipahami sebagai garda terdepan dalam hadapan ataupun juga dalam merespon pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Siapapun dia, entah konsumen, produsen, atau distributor, kita semua ini butuh makan. Nah, kalau terkait dengan Nusa Tenggara Timur, terima kasih tadi sudah digambarkan. Saya sendiri punya tim yang jalan ke beberapa daerah. Saya juga mengontak beberapa bupati, beberapa wakil bupati, anggota DPR di daerah, berkomunikasi dengan mereka. Bahkan juga saya secara intens 2 hari sekali itu punya komunikasi selalu dengan Kepala Bulog, Pak Taufan Akib, Provinsi NTT. Nah, saya ingin infokan bahwa stok terutama beras di NTT betul ada sekarang sekitar ada di angka 35.000 ton. Dan itu bisa mengcover menurut penjelasan Kepala Bulog NTT, itu bisa sampai 6 bulan ke depan. Beras ini beras yang berasal dari luar NTT, dari Sulawesi Selatan. Nah, hari-hari ini ada panen di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur, di Manggarai, tepatnya di Lembor dan juga di Cancar. Ada juga panen beras itu di Saburai Jua. Tetapi dari gambaran yang di lapangan dan juga setelah saya berdiskusi dengan Bulog mendapatkan informasi, mohon maaf, kualitas beras kita di sana di NTT dari 2 tempat ini yang menjadi lumbung itu sedikit di bawah daripada beras yang berasal dari Sulawesi Selatan. Sementara harga beras yang mau dijual oleh petani kepada Bulog pun itu ada di atas harga pasar sekitar 10.000 ke atas. Nah, juga kita sempat mengecek mengenai kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Rata-rata semua ada dengan harga yang sebenarnya masih relatif terjangkau. Hanya memang hari-hari ini yang mulai harganya itu melonjak tajam itu adalah gula pasir. Dan bahkan bisa melompat sampai ke angka 20, 21, bahkan 22.000. Di gudang Bulog sendiri saya ingin katakan ya kesulitan. Dalam rapat dengar pendapat terakhir bersama Kepala Bulog Pak Budi Waseso, itu kita bicara khusus soal 9 bahan kebutuhan pokok ini, dan juga bicara soal gula. Gula rata-rata memang dari Sabang sampai Merauke menjadi persoalan hari ini. Dan kemarin Bulog pusat menjanjikan ke NTT itu akan dikirim sekitar 350 ton. Dalam waktu kita lihat 1 minggu ini ke depan, kita lihat kira-kira seperti apa. Tetapi inilah kondisi kita. Nah, saya ingin katakan begini, bahwa kalau kita mau bicara soal pasokan ataupun ketersediaan pangan, secara umum ini masih oke. Secara nasional maupun dalam konteks NTT ini relatif masih oke. Dan sekarang kita masuk dalam masa panen. April ini kita panen.
Tetapi perspektif yang harus kita antisipasi, yang harus kita bangun ke depan adalah setelah panen kita akan masuk masa tanam. Jadi ketika kita bicara pangan, kita juga harus bicara tentang produktivitas. Nah kan, bicara produktivitas. Nah tadi Tori sempat singgung, sebenarnya sebelum ada pandemi ini, di NTT itu ada dua masalah yang menurut saya itu masalah yang langsung memukul masyarakat di level paling bawah. Yang pertama itu masalah bukan gagal panen, tetapi gagal tanam. Ya. Bagaimana orang di NTT mau panen kalau tanam aja Tanam tidak aja bisa. gagal. Jadi orang NTT tidak tanam di beberapa daerah. Ya. Dan Ya, itu betul. disebabkan karena curah hujannya semakin sedikit, ditambah dengan mulai hujan itu mengalami kemunduran. Sehingga di NTT tidak terjadi terjadi gagal tanam. Dengan demikian akan gagal panen dan kita bisa katakan bahwa jumlah stok ini akan semakin kurang. Dan ingat, produsen yang menanam ini mereka adalah juga konsumen yang Ya, juga harus membeli komoditas, membeli produk untuk hidup. Dengan demikian ini menjadi satu potensi kalau kita bicara angka kemiskinan Nusa Tenggara Timur yang hari ini ada di atas 20%, 20, sekian. Nah, bukan tidak mungkin dari fakta adanya gagal tanam ini mengakibatkan ada potensi terjadinya peningkatan jumlah orang miskin. Yang kedua, beberapa bulan lalu kita juga mencatat ada virus flu babi yang menghantam Pulau Timor dan bahkan sudah masuk ke Pulau Sumba. Dan itu yang mati itu ribuan babi itu. Ya, ribuan, dan berdampak pada, kita bisa lihat warung-warung makan sei babi atau apapun juga itu, dan dampaknya sangat besar kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan ini juga memukul ekonomi masyarakat kita di NTT. Nah, terkait dengan dua hal ini, sebagai wakil rakyat dari Nusa Tenggara Timur, khususnya dari Dapil NTT 2, saya itu selalu kencang bicara soal ini. Bisa dilihat di fanpage saya, Yohanes Francisus Lema. Semuanya terpublikasi di sana dengan baik. Saya selalu bicara kepada Menteri Pertanian. Berkali-kali saya ngomong soal butuh keberpihakan, kepedulian mereka dan perhatian mereka, terutama dalam dua hal itu. Di Dirjen Ketahanan Pangan dan juga di Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Nah, bahkan rapat kemarin terakhir pun juga saya bicarakan itu. Tetapi saya berani mengatakan, lagi-lagi, tidak ada sesuatu yang menurut saya luar biasa dalam bentuk aksi konkret ya terhadap dua hal ini. Bahkan kemarin saya sampai marah-marah. Beberapa teman bilang, "Ansi, lu jangan terlalu kencang." Saya bilang, "Saya kencang aja, kalian masa bodoh, apalagi saya tidak kencang." Ya. Sekian lama NTT kalian boleh dibilang anak tirikan. Saya ada ini memang tujuannya untuk kencang. Saya kencang aja kalian tidak sigap begitu, apalagi tidak kencang. Nah, sekarang ada sedikit lagi. Nah, soal kelautan. NTT itu wilayah laut lebih luas dari daratan. Provinsi kepulauan kekayaan ikannya lebih luas. Lebih banyak begitu. Nah, kalau kita bicara pertanian lahan kering, mestinya kita juga mulai bicara NTT dengan perspektif perikanan dan kelautan. Kemarin saya sempat dikirim video oleh nelayan-nelayan di beberapa daerah, terutama di Kota Kupang. Mereka menguburkan ikan. Ikan dikuburkan. Karena apa? Karena mereka menangkap dalam jumlah yang banyak, tetapi tidak ada pasar, tidak terserap ke pasar, baik pasar domestik maupun pasar internasional. Akhirnya mereka kuburkan. Tidak ada pabrik pengolahan ikan dan juga cold storage-nya masih terbatas. Dan soal ini semua sudah saya komunikasikan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, dan kemudian permintaan saya waktu itu, saya bilang, "Pak Menteri, bisa tidak KKP itu jadi off-taker aja? Ini ada ikan, ambil belilah di masyarakat, dan kemudian dibagi dalam bentuk bantuan sosial, dan ini juga manfaatnya protein tadi, untuk membantu masyarakat yang tidak makan yang jarang makan ikan atau yang stunting dan lain-lain, ini ada manfaatnya." Nah, mungkin itu beberapa hal yang bisa saya share sebagai pendahuluan diskusi kita. Ya, baik Kak Ansip. Tadi bicara tentang sudah ada diskusi dengan para menteri dan sebagainya, itu ada yang menarik yang bisa saya tangkap Kak Ansip. Ada tidak kira-kira dukungan APBD untuk
APBN, maksud saya, maaf, APBN untuk stok logistik di NTT. Maksud saya, kita tadi Kak Ansi bicara bahwa ada tersedia makanannya, ada ikan dan sebagainya, tetapi tidak ada pasar, gitu kan. Kemudian akan bicara juga bahwa nanti itu dalam bentuk bantuan sosial. Nah, dukungan lain selain itu dari APBN adakah, Kak? Ya, saya perlu menjelaskan. Jadi dengan terjadinya pandemi COVID ini, semua kementerian kecuali Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan mengalami pemangkasan anggaran. Di mitra kerja saya, misalnya Kementerian Pertanian, yang menurut saya mestinya ini menjadi vital, super vital. Itu anggarannya dari 21 triliun dipangkas 2 kali sebesar 7 triliun, sisanya 14 triliun. Dengan demikian kami sudah 3-4 kali ini rapat untuk melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, sehingga anggaran-anggaran yang dibuat itu dialokasikan itu benar-benar tepat sasaran. Saya langsung bicara hal konkret. Ketika rapat dengan Komisi 4, Kementerian Pertanian itu kami minta untuk memberikan perhatian yang khusus kepada para petani, kepada para penyuluh, dan mereka yang memang kena langsung dampak secara ekonomis ini. Nah, karena itu ada bantuan-bantuan yang sifatnya langsung yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, tetapi juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan juga dengan BUMN-BUMN lain yang terutama terkait di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kalau terkait dengan perikanan dan kelautan, ada 2 program. Yang pertama program Gemari Ikan. Dan juga ada 1 program lagi yang bekerja sama dengan Balai Karantina Ikan yang ada juga di Kota Kupang, di setiap provinsi, di ibu kota provinsi. Nah, dalam waktu dekat ini KKP itu akan mengalokasikan anggaran untuk membeli ikan dari para nelayan-nelayan itu dan kemudian mendistribusikannya kepada masyarakat miskin ataupun mereka yang paling terkena dampak. Nah, hanya saya ingin katakan bahwa dana dari kementerian-kementerian ini tentu juga terbatas. Ya, begitu juga dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kalau bicara kehutanan lingkungan hidup, hutan di NTT itu pada umumnya hutan konservasi. Dan di hutan itu ada sebagian masyarakat kita yang tinggal di dalam hutan dan hidup di sekitar hutan yang menyandarkan kehidupan mereka dari mengelola hutan. Jadi ada agroforestry macam-macam. Nah, terkait dengan ini kita juga mendorong sehingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu mengalokasikan anggaran untuk para petani hutan, membeli produk-produk hutan yang mereka hasilkan. Jadi ada agroforestry dengan berbagai komoditas, itu sudah masuk dalam anggaran tadi. Tadi pagi mulai dari jam 10 sampai menjelang sore tadi kita rapat panjang dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya dan jajarannya, dan kita periksa lagi secara detail alokasi anggaran itu kemana. Nah, itu terkait dengan kepentingan. Maka kami bisa menggarisbawahi bahwa petani, nelayan, petani hutan, peternak ini menjadi perhatian kita. Tetapi mohon maaf, persoalan klasik kita adalah data yang valid dan akurat. Itu yang kerap kali susah kita lakukan. Maka saya ketika rapat di Komisi 4 saya selalu katakan, saya bilang, Pak Menteri, Ibu, tolong ini data ini harus betul-betul valid. Bekerja samalah dengan pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, dan juga asosiasi-asosiasi yang terkait. Misalnya kalau kurang data mengenai nelayan, bekerja samalah dengan asosiasi nelayan, ya, asosiasi pembudidaya, ya, tambak udang dan sebagainya begitu. Begitu juga dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Kami juga sudah mendorong CSR, Corporate Social Responsibility, dari perusahaan-perusahaan perkebunan dan perusahaan-perusahaan kehutanan untuk juga bisa mengalokasikan anggaran untuk memberikan bantuan yang sifatnya langsung. Nah, dalam konteks seperti ini kita ingin bahwa bantuan itu bantuan yang cepat langsung bisa dirasakan oleh rakyat begitu, baik berupa pendapatan maupun berupa komoditas begitu ya. Jadi quick yielding income and commodity. Kira-kira itu yang kita dorong begitu. Dan sejauh ini sudah ada beberapa kerjasama dengan BUMN, ya, terutama yang bergerak di bidang perkebunan, peternakan, kelautan, mau bantu. Tetapi mohon maaf sekali lagi pasti sangat terbatas. Sementara yang terdampak ini kita semua.
Nah, itu yang bisa saya ceritakan terkait dengan upaya-upaya saya sebagai wakil rakyat, sebagai penyambung lidah masyarakat NTT di Senayan untuk bisa menangkap apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan di Nusa Tenggara Timur, mengkomunikasikannya di Jakarta sebagai juru bicaranya NTT, dan kemudian dalam tanda petik memaksa pusat untuk bisa memberi perhatian kepada daerah. Satu lagi saya tambahkan sedikit, beberapa waktu lalu saya juga mengambil inisiatif untuk bisa, halo? Halo Kak, masih kedengaran Kak? Silakan Kak. Ya, saya mengambil inisiatif untuk, karena saya melihat di semua daerah di NTT rumah sakit itu kekurangan APD. Ya. Nah, orang macam-macam minta ke kita anggota DPR. Saya bilang begini, saya punya uang 1 miliar pun, bagi semua rata ke kalian, tidak akan selesai. Karena itu saya berpolitik. Apa tujuan politik? Supaya saya punya otoritas dan kekuasaan. Dengan kekuasaan ini saya pakai anggaran negara untuk dialokasikan, didistribusikan untuk daerah. Maka kemarin saya melobi, saya berkomunikasi dengan ada 10 kepala daerah di Nusa Tenggara Timur, kabupaten, kota, ya, dan berkomunikasi dengan mereka sehingga kemudian kita berusaha mereka ini, kabupaten-kabupaten ini bisa mendapatkan bantuan konkret berupa APD dan logistik dari Kementerian Sosial. Nah, saya kira itu hal-hal yang bisa kita lakukan dan yang sudah saya lakukan, dan ya tentu kita berharap ada kerjasama, ada gotong royong, ada sinergi menghadapi pandemi COVID ini. Untuk sementara seperti itu. Baik Kak, ini pertanyaan untuk Kak Tori dan Kak Ansi ya. Tadi kita sudah bicara banyak tentang situasi yang terjadi di NTT, logistik di NTT seperti apa, kemudian apa yang sudah coba dilakukan oleh negara melalui wakil rakyat di pusat. Kemudian pertanyaan saya, bagaimana pendapat kakak berdua terkait iklim NTT sekarang ini kan agak aneh ya, agak tidak terlalu menguntungkan untuk pertanian. Nah, apa yang harusnya dibuat oleh masyarakat untuk bisa tetap bertahan di dalam kondisi ini, Kak, selain menunggu bantuan dari pemerintah? Mungkin dari Kak Tori, silakan Kak. Jadi gini, kan sebetulnya dari dulu ya kita teman-teman akademik, kemudian teman-teman di LSM itu yang bergerak di urusan pangan lokal sudah teriak dari dulu. Kita tidak bisa hanya bicara soal beras dan jagung, terutama bicara soal beras dulu. Dan ini yang menjadi soal di Kementerian Pertanian dari zaman dulu. Kalau misalnya ada program pangan, pasti menunya pajale, padi, jagung, kedelai. Tapi sorghum, putak, ubi-ubian itu tidak ada. Padahal pada situasi iklim yang seperti sekarang, itu beberapa hal ini tetap akan bisa bertahan. Bahkan misalnya sekarang kan ada, saya lupa dari mana, tapi pemerintah pusat kan bilang sagu akan dijadikan bagian dari logistik pangan. Menurut saya terlambat. Harusnya dari dulu dia siapkan itu segala rupa barang ini. Nah, kalau sekarang sebetulnya salah satu cara ya kalau misalnya urusan logistik pangan ini adalah jadi bukan hanya soal tanamnya, tetapi juga mulai memetakan seluruh apa yang disebut sebagai pangan. Jadi tidak ada lagi itu pangan budak, pangan orang miskin, pangan apa, itu kan nggak ada. Itu udah harus selesai. Ini sekarang gimana cara mengolahnya saja. Karena begini, saya ambil contoh aja, saya orang Jawa. Orang Jawa tuh hobinya sop buntut sama jeroan. Makan jeroan di NTT itu sama dengan makanan anjing kan? Iya kan? Buntut orang nggak makan, itu makanan para budak lah, makanan apalah gitu kan. Jadi tapi di Jawa itu coba di Hotel Borobudur harga sop buntut berapa coba? Mahal banget. Nah, jadi ini bukan soal sumbernya, tetapi soal cara ngolah. Dan menurut saya salah satu yang penting untuk dilakukan oleh Kementerian Pertanian adalah dia buka kacamatanya. Jangan hanya bicara soal pajale pada situasi sekarang ini soalnya. Kita ini mau bilang bukan lockdown, bukan apa, tapi sudah terjadi apa yang disebut sebagai pembatasan distribusi. Jadi barangkali perlu kita pikirkan juga upaya-upaya klasterisasi pangan. Mana-mana daerah-daerah yang betang alam tertentu yang memang bisa memproduksi pangannya sendiri dari berbagai macam jenis. Dinas Ketahanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Dewan Ketahanan Pangan itu punya list yang disebut sebagai pangan lokal. Kalau misalnya kita tidak bicara soal itu, tidak memulai
memprogramkan soal itu dan hanya kembali kepada hal-hal yang itu saja, pajale. Saya tidak hanya bicara soal NTT ya. Indonesia Timur itu bisa kacau. Ya. Indonesia Timur bisa kacau. Jadi kita harus kembali lagi kepada ceklah kearifan lokal kita. Pasti masih ada pisang, walaupun misalnya kayak di Sumba itu juga agak mengerikan nih kalau misalnya kita bicara soal biosecurity, karena tahun lalu Undana kan bikin konferensi biosecurity, itu hasilnya kan cukup spektakuler, cukup horor. Karena misalnya pisang kepok di Sumba itu punah karena penyakit yang tidak diurus. Jadi bukan hanya babi Om Ansi, pisang kepok. Nah ini gimana cara ngurusnya? Nah sementara kita kalau misalnya pisang-pisang yang lain seperti apa? Ada banyak pisang luar, pisang banyak kan. Nah ini maksud saya poinnya adalah oke, kita dalam situasi semacam ini seharusnya kita mulai belajar lagi. Kita bicara soal keragaman pangan lokal yang bisa dibuat, yang bisa diolah, dan kemudian mulai dikembangkan untuk kebutuhan lokal. Tetap urusan logistik antar daerah itu tetap harus diurus, dan saya kira itu yang sama sekali tidak saya kira tidak ada pemerintah yang cukup serius ngomongin soal distribusi di eksekutif ya. Saya ambil contoh begini, Kompas itu kemarin 2 hari berturut-turut dia mengeluarkan laporan tentang persoalan distribusi. Ini baru soal Bogor dan Jakarta. Kebijakan PSBB-nya mengharuskan orang harus karantina 14 hari. Kalau supirnya harus PSBB, harus karantina 14 hari setelah dia keluar dari Jakarta, itu kan macet itu nanti. Nah, sementara terminal antar kota, terminal antar daerah yang menghasilkan dan yang konsumsi, ini kan belum terpikir sampai sekarang nih. Harus seperti apa? Karena tetap saja kan ada pergerakan orang di situ, dan bagaimana protokolnya. Beda sekali dengan misalnya apa yang dilaporkan oleh FAO di Cina. Cina memang siap ya, langsung bikin depo di mana-mana. Program pertanian itu kemudian genjot, dia jadi paling depan. Petaninya dapat insentif untuk produksi, dan dia menyiapkan depo sehingga semua orang bisa mendapatkan makan. Kalau yang sudah dapat pakai kupon dan segala macam, termasuk distribusi sampai ke rumah-rumah, itu disiapkan. Di kita kan pembicaraan itu malah yang lebih banyak membicarakan justru komunitas-komunitas ya, yang bikin dapur umum, ada yang bikin bagi nasi, ada yang bikin beli 2 kasih 1 gitu kan. Tapi yang skema dari pemerintah sendiri kita belum tahu seperti apa kan, berkaitan dengan distribusinya. Kita baru bicara soal ketersediaan dari tadi yang informasi yang saya tangkap ya, mungkin salah nanti tolong dikoreksi. Tapi di eksekutif saya kira ada sesuatu yang janggal. Ya saya kira itu dulu. Itu apa tuh Ketua? Oke, baik. Kak Ansi gimana Kak Ansi? Kak Ansi. Begini, kalau menurut saya momentum krisis ini mestinya tidak kita maknai sebagai suatu momentum untuk sekedar keluar dari krisis, tetapi juga harus kita maknai, manfaatkan sebagai sebuah momentum kebangkitan, melakukan lompatan-lompatan besar, PR-PR yang sejak dulu itu tidak pernah beres kita lakukan. Saya berani mengatakan kita ini sebagai negara itu tidak serius bernegara ini. Tidak serius. Maka ketika pertama kali saya jadi DPR RI, diskusi di sana mereka ngomong, Pak Ansi di NTT itu banyak lahan kering, lahan tidur. Manusia-manusia di NTT juga banyak yang tidur aja, Pak. Mereka bilang orang NTT malas. Saya marah. Saya bilang begini, yang tidur itu bukan lahan yang tidur, bukan manusia NTT yang tidur. Negara yang tidur. Bapak kalau ke NTT, buka lahan dengan tanah yang keras berbatu, ya, buka 1 hektar itu sangat sulit, Pak. Betul. Dengan iklim yang sangat panas begitu. Iya. Kalau Bapak mau NTT sini kasih saya 50 eskavator, saya buka tanah ini banyak. Bohong kalau masyarakat NTT itu malas, Pak. Nah, yang kedua saya ingin katakan begini, ya, selama ini pertanian itu konotasinya lahan basah, ya, konotasinya pajale, padi, beras. NTT itu pertanian lahan kering. Maka Universitas Nusa Cendana ketika dibangun pertama, dan universitas lain di Nusa Tenggara Timur, paradigma besarnya itu adalah pertanian lahan kering.
Nah, menteri-menteri pertanian yang tumbuh dari pertanian dengan basis lahan basah, nggak paham tentang pertanian lahan kering. Karena itu waktu saya jadi DPR pertama, saya buat makalah khusus presentasi di Raker. Saya katakan, Pak Menteri, Pak Sarul dari Sulawesi Selatan, lumbung pangan, lumbung padi. Saya sudah keliling 24 kabupaten kota, Pak. Tapi Bapak tidak ngerti tentang pertanian lahan kering di NTT. Lahan basah oke. Siap, baik. Baik, kita kembali lagi masih bersama Kak Ansi dan Kak Tori. Mohon maaf ada kendala teknis jadi kita harus terputus. Tapi saya pikir pembicaraan sebelumnya tidak menarik sekali sehingga kita kembali ke Kak Ansi untuk dilanjutkan tadi. Silakan Kak Ansi. Ya, jadi kalau menurut saya, kalau kita mau mengembangkan pertanian di NTT, ya pertanian lahan kering. Dan yang paling paham pertanian lahan kering di Republik Indonesia ini, yaitu orang NTT. Saya sudah keliling tuh di Undana, di macam-macam. Mereka sudah punya banyak riset di sana. Nah, tinggal kita bagaimana ini, tinggal butuh kerja politik, paksa pusat supaya anggaran banyak masuk ke daerah. Saya ngomong sederhana aja. Waktu sosialisasi dan kampanye pileg kemarin, saya jalan ke banyak daerah, lihat, saya tanya Bapak punya tanah berapa? Luasnya, dia bilang 10 hektar. Yang Bapak pakai berapa? 2 are. Kenapa? Ya tidak bisa tanah itu dibuka. Kenapa? Karena tanahnya keras dan berbatu. Nah, karena itu negara, kalau untuk pencetakan lahan sawah, subsidi lahan basah itu ada, kenapa subsidi di lahan kering itu tidak ada? Maka saya selalu meminta di NTT itu jangan pertama kirim traktor, apalagi roda 2. Kirim tuh eskavator yang besar untuk kita melakukan pembongkaran, tanah itu dibongkar, digemburkan, buka lahan besar, dan kemudian di situ kasih bibit, kasih benih, kasih macam-macam pupuk, petani akan tanam. Itu baru kita mau bilang bahwa kita punya komitmen buat Nusa Tenggara Timur. Kalau tidak, bohong. Nah, tetapi saya ingin katakan bahwa posisi kayak saya ini sekedar wakil rakyat. Ya, yang punya wilayah dan punya rakyat itu adalah para kepala daerah. Ya. Karena itu, nah, kepala daerah ini juga dituntut lebih, bukan standar. Dituntut lebih, bekerja di atas rata-rata. Kenapa? Karena NTT ini di bawah standar. Nah, kalau bekerja rata-rata saja, itu tidak mungkin ada hasil. Bagaimana kita kerja di bawah rata-rata? Nah, karena itu, menurut saya, sebagai juru bicaranya masyarakat NTT yang ada di pusat, saya selalu terbuka untuk mendapatkan masukan dari kepala daerah. Mereka yang harus mengkomunikasikan ke kita. Pak, kita butuh untuk rumput laut, kita mau buat kayak begini. Kita butuh cold storage kayak begini. Nah, tugas saya itu untuk fight di pusat. Nah, kalau kita andalkan APBD setiap kabupaten, rata-rata APBD kabupaten di NTT itu di bawah 2 triliun. APBD Nusa Tenggara Timur 5 triliun, di bawah 6 triliun. Sangat terbatas. Nah, karena itu kita butuh kerja-kerja politik di level pusat untuk bisa dalam tanda petik memaksa pusat itu memberi perhatian. Nah, mumpung Presiden Jokowi ini sejak awal itu periode pertama dan kedua itu kasih perhatian orientasinya dia tuh ke timur, ke Papua, ke Maluku, ke NTT. Nah, ini yang harus kita jaga, momentum-momentum seperti ini. Nah, jadi kalau menurut saya diversifikasi pangan saya setuju, ya, dan memang harus ada inovasi-inovasi dan kreasi-kreasi dari daerah. Nah, kami di pusat ini tolong dikomunikasikan supaya kami juga tahu. Jujur, saya ini tidak tahu semua hal yang ada di NTT. Kami juga harus dibisikin, dikasih informasi, dikasih pengetahuan, sehingga ketika saya omong dalam rapat itu, mereka merasa bahwa memang ini omongannya sangat penting. Dan memang NTT harus ditolong. Harus. Nah, kira-kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, kalau mungkin Kak Tori, saya kembali ke Kak Tori. Kak Tori, kalau dengan penjelasan yang sudah diberikan oleh Kak Ansi, sebaik dengan situasi kita sekarang ini, kira-kira saran praktis atau saran konkret untuk masyarakat NTT, terutama masyarakat yang petani dan nelayan dan sebagainya, untuk situasi sekarang itu apa, Kak? Sekarang begini ya, yang pertama kalau ini sebetulnya sulit ya, karena kita bicara soal masyarakat nelayan dan petani. Karena kalau sekarang ini di dalam hitung-hitungan kita lah ya,
yang paling aman itu justru adalah petani subsisten, karena dia bisa memenuhi pangannya sendiri. Petani apa Kak? Petani apa Kak? Subsisten. Petani subsisten. Petani subsisten itu petani yang petani apa? Yang memproduksi makanannya sendiri, terus dia makan sendiri, dan itu banyak sekali di desa-desa walaupun sekarang sudah berkurang ya. Yang sial itu adalah petani-petani yang orientasinya ekspor atau orientasinya menjual hasil, karena ada persoalan distribusi. Yang paling sial itu adalah konsumen murni kayak di perkotaan. Jadi pertanyaannya relevan sebetulnya, ada bagaimana dengan keluarga yang pendapatannya rendah di daerah perkotaan. Ya. Dan kemudian yang kedua, kalau misalkan di pedesaan itu adalah mereka yang tidak punya tanah. Nah ini juga repot, karena misalnya ada beberapa desa yang tanahnya iklimnya tidak terlalu bagus, terus kemudian tanahnya kurang menghasilkan. Dia biasanya setelah musim tanam pertama dia akan migrasi keluar, temporal migration. Dan di 20 tahun yang lalu waktu saya baru datang ke Kupang, itu coping mechanism. Sekarang dalam 10 tahun terakhir, migrasi keluar temporer cari kerja di kota itu adalah strategi penghidupan. Nah ini yang sebetulnya paling repot, dan terus terang kalau misalkan saya ditanya gitu, bagaimana dengan keluarga yang pendapatannya rendah? Ya kalau bisa produksi pangan sendiri, ya produksi aja gitu. Nah sekarang bagaimana caranya bisa memproduksi? Karena begini, oke, step 1 dia dapat bantuan pangan, tapi berikutnya bagaimana? Setelah bantuan pangan itu, bagaimana dengan pemenuhan gizinya? Yang bikin saya khawatir dan agak sulit menjawab pertanyaan ini adalah begini. Ketika bantuan pangan itu muncul, itu kan per keluarga ya, per kakak. Kakak miskin di NTT itu rata-rata 5 orang. Tapi kita kalau misalnya ngomong statistik, itu ngomong bicara deviasi kan, kita bicara simpangan kan. Antara berapa sampai berapa? Jadi antara 2 orang sampai 10 orang anggota keluarganya. Kalau dikasih 150.000, kira-kira gimana? Dan mereka misalnya ada di desil 4. Jadi kan kita memang harus berpikir bahwa bantuannya oke, ada crash program, dia harus dibantu, tapi kemudian harus ada juga upaya gimana caranya dia bisa kembali lagi berekonomi dengan cara baru. Dan saya kira ini saya tidak bisa memberikan saran cepat, tapi saya bisa menyarankan adalah gimana kalau misalnya kita bikin semacam bengkel gitu, bengkel pemikiran, bengkel praktis gitu, supaya orang-orang ini bisa dibantu. Karena terus terang kalau misalnya sekarang ditanya kayak apa praktisnya, ini begini. Kalau pernah nonton 12 Strong tuh, ini kan kita semuanya kayak si kapten siapa itu, berhadapan dengan medan perang yang kita nggak pernah tahu ujungnya ada di mana. Jadi bereksperimen yang tepat itu yang paling penting sekarang untuk dilakukan. Jadi yang pertama tuh soal nilai solidaritas itu penting. Yang kedua, kalau di tingkat komunitas, di tingkat masyarakat ini, kita perlu nih bereksperimen. Dan eksperimen ini harus dikomunikasikan kepada orang-orang kayak Om Ansi ini. Kayak apa nih eksperimen kita, supaya penganggaran itu nanti bisa mendukung yang seperti apa, yang efektif gitu loh. Nah, tugas akademik misalnya kayak Noya dan teman-teman di Undana, itu kemudian melihat mana sih sebetulnya yang efektif atau enggak dari semua eksperimen. Terus terang, ini medan tempur yang kita tidak pernah tahu akan seperti apa. Karena kalau kita berhadapan dengan, misalnya teman-teman di pengurangan risiko bencana ya, kita berhadapan dengan tsunami, kita berhadapan dengan kekeringan, yang memberikan bantuan itu masih selamat dia tidak terkena dampak. Tapi ini semua orang pusing gitu. Terdampak semua. Jadi memang mau tidak mau kreativitas, inovasi, cara kita untuk membantu di luar bantuan pangan ini, karena saya yakin itu tidak akan cukup juga dengan jumlah, apalagi kalau misalnya kita sesuai dengan anjuran para dokter ya, harus sehat, nutrisi harus bagus. Wah ini pusing nih kita. Apakah kita bicara soal penjatahan, apakah kita bicara macam-macam yang bisa dibicarakan, atau kita bicara soal gimana caranya bertani di atas atap lah atau di atas segala macam, itu perlu dibicarakan, termasuk juga bagaimana caranya melakukan diskusi. Nah ini kan misalnya pertanyaan yang menarik. Kita ngomong soal pangan lokal dan gimana terus terang kalau Pikul sekarang dan beberapa teman gitu, ini kita mau membuat pangan lokal menjadi salah satu cara baru untuk mengatasi persoalan logistik ini. Tapi bagaimana cara sekarang? Pertanyaan adalah bagaimana caranya mencapai itu.
mencapai kepada komunitas itu. Apakah kita sebetulnya bisa menggunakan cara-cara zaman 20 tahun yang lalu, itu yang namanya radiogram, di mana caranya bekerja sama dengan radio. Ini Noya sangat hafal nih sebagai komisi siaran. Nah, kita mau bikin siaran bikin siaran untuk ini aja, teman-teman komunitas ya, KFK apa segala macam, mau bikin siaran tentang bagaimana melakukan pencegahan, itu tuh masih di charge loh sama radio. Iya. Iklan layanan masyarakat. Benar. Nah, Iya. padahal itu sebenarnya salah satu cara yang cukup efektif, karena misalnya orang di kampung masih dengar radio. Benar. Orang masih dengar radio. Orang-orang teman-teman yang masih pakai HP Nokia Center itu masih menggunakan radio. Saya kira ini jawaban yang harus dijawab bersama. Tetapi saya bukan ngelempar, saya ayolah gitu. Kita kalau misalnya mau bikin laboratorium gitu, mau bikin bengkel virtual untuk membicarakan beberapa inisiatif ini, ayo aja, kita nggak ada masalah soal ini. Justru sekarang saatnya kalau misalnya kita di komunitas, karena begini, dari beberapa misalnya Gemit lah ya, Gemit itu kan ada beberapa melakukan inisiatif misalnya kayak penyebaran bibit apa segala macam, terus kemudian pertanian rumah tangga itu kemudian dinaikkan lagi, di boost ya, dan barangkali ini hanya salah satu jawaban dari sekian banyak kemungkinan lain yang belum kita eksplor. Saya kira eksplorasi ini sangat penting karena itu tadi, tapi itu juga sangat tergantung dari asumsinya. Kalau misalnya kita ngelihat dari asumsi kebijakan bantuan crash program yang sekarang ya, bantuan yang sekarang, itu kan mengasumsikan bahwa COVID akan selesai di bulan Juni atau Juli, flattening gitu. Singapura baru kita lihat flattening, terus kemudian meledak lagi 1.000, sekarang lockdown. Benar. Cina juga sempat turun, meninggal lagi 1.000. Nah, kita harus, jadi pertama di kepala kita sendiri, para pemegang kebijakan harus mulai aware ya. Kita masih diskusi terus dan cukup legowo bilang bahwa ini mungkin panjang. Ini adalah sebuah normal baru, di mana kita harus melakukan apa yang disebut sebagai adaptasi. Dan adaptasi kita tidak bisa dibatasi pada resep-resep lama, tetapi kita belajar dari resep-resep lama dan juga mengembangkan inovasi-inovasi baru di semua lini. Dan cara kita berbagi sharing ya, itu seperti yang kita lakukan sekarang, atau bahkan bisa membuat website yang lebih keren lagi, di mana semua inovasi itu bisa ditelurkan, semua inisiatif bisa ditelurkan, di mana kita bisa mempelajari di mana sebetulnya semua hal itu bisa dilakukan. Karena terus terang kalau misalnya ditanya apa jawabannya, wah ini medan tempur yang baru ya, belum pernah kejadian di mana-mana. Gitu saya. Iya, oke. Artinya bahwa untuk menyikapi segala situasi yang terjadi di NTT terkait logistik ini, semua orang itu harus aware, baik para pemimpin daerah, baik para wakil rakyat maupun masyarakat, terutama di masyarakat ya, karena kalau mau dibilang bantuan dari negara itu pasti akan terbatas, bantuan dari pemerintah itu pasti akan terbatas. Nah, yang harus bisa bertahan dengan baik itu adalah masyarakat. Nah, tugas kita semua itu adalah bagaimana saling sharing untuk kita bisa bertahan bersama-sama nih, sesuai dengan kapasitas kita. Gitu. Oh ya, saya bisa tambah sedikit. Silakan Kansi, silakan. Ya, jadi begini, sebagai sebuah negara bangsa, kita ini kerap kali menyerahkan perut kita itu kepada impor. Jadi perut kita ini tergantung komoditi-komoditi impor. Ya, ketahanan pangan itu sekedar yang penting ada ketersediaan, ada pasokan. Ya, kita lupa bahwa ketahanan pangan sebenarnya tuh dalam jangka waktu panjang itu tidak cukup. Kita harus bicara bahkan soal kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan seterusnya. Nah, hari ini ketika negara-negara di dunia itu, sejumlah negara melakukan lockdown, mereka juga menahan ya produk-produk mereka. Kita tuh tidak mungkin bisa melakukan impor produk pangan dari luar. Ya, gula, bawang putih, bahkan beras, dan lain-lain. Karena itu mestinya pemerintah pusat hari ini itu mulai memutar visi dan orientasi paradigma pembangunan pertanian dia untuk tidak melulu diserahkan kepada mekanisme pasar. Nah, dalam konteks ini kerap kali itu ada
perdebatan yang cukup kencang antara kementerian. Kalau Kementerian Perdagangan, dia bicara sederhana, yang penting ketersediaan. Kementerian Pertanian, dia berpikir lebih jauh dari ketersediaan. Tetapi dia juga berpikir tentang, ya, kita jangan sampai melulu tergantung kepada impor. Dalam jangka panjang kita juga harus bicara soal kemandirian pangan, kedaulatan pangan, bicara soal kesejahteraan petani kita. Nah, menurut saya, inilah momentum, baik pada skala nasional maupun skala provinsi, kita ini harus bisa menemukan apa potensi-potensi komoditas lokal dan nasional kita yang bisa kita kembangkan. Ini harus kita fight habis-habisan. Sementara memang ada komoditas tertentu yang memang mungkin dari segi tanah, dari segi iklim, dari segi teknis ilmu pertanian itu mungkin tidak bisa. Ya bolehlah kita melakukan impor itu. Ya. Ini menurut saya ini paradigma. Jadi terus terang aja, perubahan itu harus mulai dari pemimpin. Gak ada perubahan dari rakyat. Gak ada perubahan dari LSM. Hanya bisa memberi kontribusi yang skopnya sangat terbatas. Saya kasih contoh, Jakarta berubah karena ada Ahok, Jokowi. Ya, Surabaya berubah karena ada Risma. Karena itu, kenapa saya ngomong tadi soal pertanian lahan kering, minta eskavator sampai puluhan, buka tanah sampai ratusan hektar. Kenapa? Masyarakat kita itu baru percaya seperti Thomas kalau sudah ada bukti. Dan kita harus bisa menjadi role model, bisa menjadi contoh. Nah, ini kita bicara jangka menengah dan jangka panjang. Nah, jangka pendek kita ini kita harus bisa memastikan bahwa stok ketersediaan pangan kita itu cukup dan ini didistribusikan ke pihak mana saja. Ya, pihak yang paling membutuhkan. Menurut saya itu. Ya, menurut saya itu yang perlu kita antisipasi ke depan. Baik, ada satu pernyataan menarik tadi dari Kak Ansi ya. Tadi Kak Ansi bilang bahwa 6 bulan ke depan kita mungkin stoknya masih akan oke logistiknya ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Kak, itu dulu waktu menyatakan akan stok kita akan tetap stabil 6 bulan ke depan, itu berdasarkan perhitungan apa tuh Kak? Apakah berdasarkan jumlah penduduk di NTT atau seperti apa? Ya, kita kan punya catatan, Bulog terutama punya catatan mengenai kebutuhan masing-masing komoditas. Setiap kabupaten itu rata-rata berapa per bulan. Dikalikan kira-kira dengan jumlah kabupaten dan tingkat provinsi. Dan kemudian dihitung, dikonversi, di gudang Bulog tersedia itu ada berapa. Maka tadi disebutkan hari ini beras misalnya ada sekitar 35.000 ton. Dan itu bisa dialokasikan, bisa mencukupi sampai kepada 6 bulan. Begitu juga Bulog di level nasional, stok beras kita tuh ada di angka sekitar bulan ini tuh ada di sekitar kemarin pertanggal 9 April tuh 1,4 juta ton. Kira-kira seperti itu dan itu relatif cukup lah. Relatif cukup. Nah, sekarang ini kita negara dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Bulog mesti memetakan sentra-sentra produksi pertanian rakyat, pangan rakyat di mana lagi. Nah, ini harus diambil. Ya. Nah, kita di NTT tidak mengalami, peternak ayam tuh mungkin belum mengalami terdampak ini. Di Jawa, Sukabumi, di Solo, di Semarang, hari ini tuh harga ayam itu harganya 6.000 sampai 8.000 rupiah. Ayam ekspor. Nah, bagaimana kita? Jadi ini dampaknya meluas. Ya, di NTT kemarin saya cek, saya kira sudah tinggal 10.000, ternyata masih 30-40. Di Jawa itu sudah 6.000, 8.000. 10.000 saja sudah top. Banyak yang menangis peternak-peternak kita. Nah, ini lagi jangan sampai kemudian kebijakan negara lewat Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan justru membuka keran impor buat peternakan ini masuk dari luar. Nah, ini kan cara kasih bunuh masyarakat kita. Benar. Nah, ya. Makanya memang arah visi besar dari pembangunan pertanian dan peternakan kita ini harus betul-betul clear dan jelas. Saya kira itu. Baik, Kak Hansi, menyambung pernyataan Kak Hansi tadi, mohon maaf. Itu kan ada, sekarang ini sedang terjadi gelombang lonjakan kepulangan banyak orang NTT dari berbagai daerah karena masalah ekonomi di daerah mereka ya, di daerah tempat mereka bekerja. Nah, itu kira-kira 6 bulan itu
itu apakah sudah juga mengcover dengan kemungkinan-kemungkinan itu atau tidak? Saya kira belum ya. Kalau misalnya saya lihat di kebijakan NTT, di kebijakannya NTT ya, hitung-hitungannya berbeda itu. Oke. Halo, Tori? Kak Tori sepertinya lagi bermasalah teknis ya. Halo. Halo? Halo. Oke, Ya. Kak Tori. Ya, silakan Kak. Ya. Itu yang saya kira belum dipikirkan itu kepulangan ini. Dan saya kira kita juga nggak tahu berapa yang pulang kan. Iya. Di desa-desa dan belum ada arahan juga leader manapun gitu yang bilang kalau ngecek ada berapa yang pulang ke desa mana. Sekarang ini kan yang pulang masih sifatnya jadi musuh nih, 14 hari dimusuhin sama orang apa segala macam. Tapi kalau misalnya mereka kemudian lewat dari fase karantina, masih ketawa-ketawa ketiwi dulu di keluarga, setelah 21 bulan kepala sakit itu dia. Karena nanti orang yang ininya, dan saya kira ini yang belum dihitung oleh pemerintah NTT. Karena kalau misalnya saya lihat di apa skemanya pusat, dia kan pakai daftar BDT ya, pakai daftar orang miskin dan segala macam. Tapi yang migrasi ini pulang ini nggak ada kayaknya. Mereka kan di Malaysia waktu didaftar. Oke. Nah, kalau dari Kak Ansi, gimana Kak Ansi? Melihatnya seperti apa? Ya, jadi begini. Ketika pertama kali pandemi COVID ini terjadi, penularannya itu kan umumnya di orang kota. Ya. Di orang kota, orang-orang yang mungkin menengah ke atas yang punya akses ke luar negeri dan kemudian di kota-kota besar. Nah, tetapi seiring dengan kejadian seperti ini dan bahkan mungkin akan ada puasa, ya walaupun hari ini pemerintah sudah melarang mudik kan begitu. Tetapi mobilitas manusia sudah terjadi. Dengan demikian, kita juga harus mulai mengembangkan antisipasi kita berperspektif pedesaan. Bagaimana kira-kira membangun ya antisipasi kita seandainya pandemi COVID ini sampai ke kabupaten, sampai bahkan ke desa-desa, mengingat mobilitas manusia yang berasal dari kota besar itu. Kita berharap ini tidak terjadi. Kita berharap, kita berdoa ini tidak terjadi. Nah, kami di Komisi 4 itu sudah bicarakan dengan kementerian-kementerian terkait kami. Ada dua hal yang kita bicarakan terkait dengan yang ditanyakan oleh Noya. Yang pertama itu adalah bantuan benih yang diberikan kepada petani-petani di daerah. Ya, setelah panen mereka ini akan menanam lagi. Yang kedua, padat karya di sektor-sektor pertanian. Ya, jadi apa misalnya? Misalnya memperbaiki memperbaiki bendungan yang rusak, jalan tani, irigasi, dan seterusnya dan seterusnya. Dan padat karya ini dalam tanda petik ini semacam konversi dari pemutusan hubungan kerja misalnya, untuk kemudian mereka mendapatkan pekerjaan baru dengan upah ya sebagai katakanlah sebagai para pekerja di sektor infrastruktur pertanian untuk memperbaiki hal-hal seperti itu. Nah, tetapi kan kembali lagi, kita ini kerjanya harus berdasarkan data. Saya mau bilang bahwa DPR tuh nggak punya data. DPR nggak punya data. Kita nih mengambil data dari sana, dan sebenarnya kita berharap tuh data dari pemerintah daerah. Dari bupati terutama. Kenapa? Ya bupati yang punya rakyat dan punya wilayah. Otonomi juga berbasis kabupaten kota. Nah, karena itu yang harus ditunjukkan. Nah, jangan anggap remeh soal validitas, akurasi, validasi data ini. Karena begitu data salah, kita akan tidak tepat sasaran. Ya, agenda prioritasnya juga akan salah. Maka ketika ditanya tadi, ya secara prinsip kita bisa menjawab. Tetapi siapakah yang akan menerimakan bantuan ini? Misalnya padat karya di bidang pertanian tadi, siapa yang bisa menerima itu? Nah, ini kan harus ada datanya. Seperti apa? Iya. Oke. Nah, kan sih menarik bicara tentang bahwa data itu harus disediakan dari daerah, kemudian harusnya kepala-kepala daerah yang mensupport itu ya. Nah, pertanyaan saya Kak, apakah sudah pernah ada atau ada bupati Kak atau ada kepala daerah Kak yang sudah mungkin pendekatan ke Kak Ansi untuk soal itu Kak?
Senyumnya sudah menjawab. Ini saya boleh ngomong soal rahasia waktu rapat RKPD ya. Ya. Jadi bahkan bupati-bupati ya di RT itu, nggak usah disebut bupatinya, itu banyak yang belum mengalokasikan anggaran untuk penanganan. Semua tergantung dari pusat dan dari provinsi. Oke, belum ada pemerintah daerah yang mengalokasikan dananya. Bukan belum ada, tapi ada beberapa yang. Jadi itu kemudian waktu dari Bapeda gitu sempat dibicarakan. Oh, ini kabupaten ini belum ada komitmen, baru ngomong lempar-lempar bunga, tapi ada yang bilang kami tidak bisa mengalokasikan anggaran. Jadi merubah, padahal kan perintahnya jelas dari Jakarta ya, tolong realokasi, refocusing untuk penanganan begini. Fleksibilitas, Ibu Sri Mulyani bilang begitu. Tapi rupanya pada saat provinsi mencoba melihat bantuannya harus seperti apa, kan nggak cukup juga duitnya provinsi. Pusat ada, provinsi ada, kabupaten mana? Nah ini rupanya komitmen dari kabupaten ini banyak yang ya gitu deh, gitulah, belum jelas juga gitu. Nanti kan Om Hansi tahu kan mana kabupatennya. Iya, jadi balik lagi kami rapat dengar pendapat waktu persiapan Rembang, ada keluhan semacam itu, jadi belum keluar dari kabupaten. Ya, mestinya begini, saya kira refocusing kegiatan dan realokasi anggaran kalau di DPR RI dan kementerian-kementerian itu kami lakukan betul-betul. Perjalanan dinas, seminar, FGD, hal-hal yang sifatnya seremonial, hal-hal yang tidak substantif dalam kepentingan hari ini tidak prioritas, itu harus dipangkas dan kemudian dialokasikan kepada hal yang langsung berkaitan dengan yang saya katakan tadi. Ya, kepentingan yang prioritas dan mendesak yang menyentuh langsung masyarakat yang paling terdampak, dan itu harus dilakukan. Ya, DPR RI aja melakukan itu, semua komisi, semua badan-badan di DPR RI itu melakukan hal seperti itu, bahkan seluruh kementerian. Nah, menurut saya pemerintah daerah pun juga itu juga harus dengan semangat yang sama untuk melakukan hal seperti itu, karena dan penghematan ini, anggaran ini harus dialokasikan kepada hal yang benar gitu. Hal yang benar. Nah, sekarang ini kita ini hanya bisa bertahan. Ya, bertahan dengan ini kita masih bisa bertahan, kita belum bisa ekspansif. Ya, kita belum bisa melakukan hal yang lebih. Kita masih harus bisa bertahan sembari melihat bagaimana kita mengakrapi situasi dan kondisi seperti ini, baru kemudian kita bisa menyusun strategi yang lebih baik. Tapi ya mohon maaf, para pemimpin harus punya inisiatif. Iya. Para pemimpin balik lagi ke pertanyaan saya, Kak Hansi. Apakah sudah ada pemerintah, kepala daerah yang pendekatan ke Kak Hansi atau bicara ke Kak Hansi terkait ini? Ya kalau saya ini kan gimana ya mungkin. Atau saya ganti deh pertanyaannya. Saya ganti pertanyaannya biar lebih soft ya. Apakah menurut Kak Hansi untuk di NTT sudah berapa banyak kira-kira kabupaten yang akan siap dengan kondisi COVID ini? Ya jujur saya tidak punya data ya. Saya tidak punya data mengukurnya, parameternya apa, kabupaten A, B, C, D, E siap atau tidak begitu. Tetapi mestinya saat-saat sekarang ini, mohon maaf, karena saya ada di komisi yang langsung bersentuhan dengan perut rakyat, mestinya hari ini saya itu dicari oleh para bupati. Oke. Kenapa? Karena terkait dengan itu, mestinya hari ini gitu loh. Akan begitu. Tapi ya sudah. Belum ada. Belum ada yang cari berarti ya? Ya, yang cari forum Akademia NTT, ya sudah kita ngomong di sini aja. Ya. Artinya gitu. Tapi tanpa itu pun menurut saya kan, saya ini orang NTT asli, ya mengertilah masyarakat punya kebutuhan. Nah, kita harus juga bersikap proaktif, ya bersikap proaktif. Tetapi akan sangat baik kalau sinergi ini jalan, dari daerah sampai pusat. Nah, bahkan kita bisa kemudian melakukan evaluasi, ini progresnya seperti apa, apalagi yang perlu kita lakukan, bersinergi, berbagi peran. Nah, menurut saya ini akan sangat bagus. Oke, artinya gini Kak, ini akan menjadi pertanyaan terakhir dari saya ya, karena sebentar lagi kita sudah harus closing.
menurut Kak Ansi dan Kak Tori, siapkah NTT untuk hadapi pandemi COVID-19 ini dari sisi logistik pangan? Kak Ansi dulu. Oh siap, harus siap. Optimis kita ini. Optimis Dalam siap ya? kondisi apapun kita harus optimis. Yes. Ya. Selama saya masih ada di pusat dan ada di Komisi 4, saya akan fight dengan model seperti ini begitu. Paksa mereka untuk perhatikan NTT. Iya. Kalau Kak Tori gimana Kak Tori? Kalau kita mau membuka diri, tentu saja kita siap. Tapi kalau misalnya kita cara berpikirnya kuno, pasti kita nggak siap. Jadi yang pertama itu adalah membuka cara berpikir kita dengan baru, cara berpikir yang baru. Jadi buat saya siap-siap aja kita adaptasi. Kalau misalnya teman-teman kita semua cara berpikirnya semacam itu, pasti kita akan siap. Baik, terima kasih. Itu saja terutama tadi yang Ansi bilang ya, terutama pemimpinnya. Para pemimpinnya ini yang paling penting. Iya. Kalau para pemimpinnya itu cara berpikirnya tetap lama, itu repot kita. Tapi kalau cara berpikirnya itu baru, ya kita tergantung dari Om Ansi lah. Ya, pemimpin itu pemberi arah dan orientasi, bos. Ya. Pemimpin itu leader, bukan follower. Dia akan menjadi tren yang harus diikuti gitu loh. Benar. Seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Tori, Noya, teman-teman semua, senang bisa berdiskusi dengan teman-teman malam hari. Iya, artinya saya di sini sebelum kita closing saya kasih highlight ya bahwa sebenarnya COVID-19 ini kemudian itu dia menyerang seluruh negara, seluruh bangsa gitu ya. Tetapi yang harus kita lakukan kita supaya kita tidak terlalu terpuruk dengan kondisi ini adalah kita sadar dengan apa yang ada pada kita, apa kelebihan potensi daerah kita, apa yang bisa kita tanam, kemudian kita bersinergi dengan masyarakat sekitar, dengan pemerintah, dengan orang-orang di luar kita untuk sama-sama bertahan di dalam kondisi ini. Yang paling penting adalah kita bisa sama-sama juga mensupport leader kita, pemimpin daerah kita untuk mari berpikir menjawab dulu kebutuhan di logistik di dalam NTT, baru berpikir untuk datangkan dari luar atau malah mengirim keluar. Saya pikir seperti itu ya, Kasih. Oh ya, singkat saja. Mungkin kita jangan saling menyalahkan lah. Lepas ada kurang-kurangnya, ini saatnya kita bersatu, bergotong royong, bersinergi untuk melangkah ke depan. Gitu ya. Kita saling membantu. Ya, artinya fokus pada solusinya ya, masalah semua orang yang hadapi, dan kita mari saling fokus pada solusinya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Artinya Bapak Mama sekalian di rumah bahwa NTT itu bisa kalau kita sama-sama baku bantu untuk bisa ya. Seperti itu ya, Kak Tori, Kak Ansi. Artinya terima kasih ke hari ini kita sudah bicara banyak tentang NTT, tentang kesiapan logistik NTT. Besok masih akan ada lagi tema-tema menarik dari FAN. Jadi Bapak Mama sekalian, teman-teman yang stay tune di Facebook, fanpage Facebooknya Forum Akademi NTT, kita tetap tunggu lagi besok malam untuk tema-tema yang menarik. Sekali lagi terima kasih Kak Tori, Kak Ansi, stay safe, stay home, God bless you. Sampai ketemu, bye-bye.